episode sebelumnya, Shen yang terlihat kewalahan menghadapi kedua gadis ini yang selalu ingin bertarung. Hei, sudah. Jangan bertarung lagi. Aku ini adalah ketua aliansian. Aku tidak bisa melihat orang yang ingin menghancurkan aliansiku sendiri. Saat ini, Yan Laotian beserta 3 tetua sekte bulan menjadi ancaman terbesar bagi aliansiku. Mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh Ratu Medusa sebelumnya. Akan lebih baik jika kita menghabisi mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka juga sepertinya memiliki niat buruk terhadapku. Dan sepertinya mereka juga tidak bisa dianggap sebagai sekutu sejati kali ini. Namun, aku lebih tidak memilih untuk ikut campur jika kamu memilih untuk menyerang mereka. Ya, aku juga bisa mengerti itu, dan itu adalah pilihanmu, jawab dari saya. Pasukan 3 kekaisaran itu sekarang berada di perbatasan kekaisaran Chongyong. Yan Laotian dan 3 tetua sekte Mulan juga ada di sana. 2 di antara mereka memang mengalami luka yang serius. Karena itulah pertahanan mereka juga sangat ditingkatkan sekarang. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bisa bertindak kali ini. Sudahlah, serahkan saja semuanya kepada kami, jawab dari Shen lagi. Begini saja, ketika kamu menyerang, aku akan membantumu untuk melumpuhkan pertahanan di luar kota. Cuman itu saja yang bisa aku lakukan saat ini untukmu. Namun, jika berita ini bocor, itu benar-benar akan merusak nama baik sekte racun. Mendengar itu, Shen pun lalu berterima kasih kepada Xiao Yixian. Xiao Yixian lalu melanjutkan ucapannya. Sekarang, kamu harus memberitahuku bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan tubuh racun ini. Mendengar itu, Shen pun segera menyerahkan sebuah gulungan yang berisi informasi tentang tubuh racun di dalamnya. Dia lalu memberikannya kepada Xiao Yixian. Ini adalah gulungan yang berisi informasi tentang tubuh racun dan bagaimana cara untuk bisa mengendalikan inti racun yang terkandung di dalam tubuh racun bawaan. Di dalamnya berisi semua hal tentang tubuh racun, termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bisa memurnikan tubuh racun bawaan. Kamu bisa membacanya sendiri, tetapi bahan-bahan di dalamnya sangatlah sulit untuk ditemukan, ucap dari saya. Xiao Yixian segera membuka dan membaca isi gulungan tersebut. Dia lalu membacanya. Tubuh racun. Tubuh racun adalah sesuatu yang sangat unik dan mematikan. Tubuh racun ini sangatlah unik, di mana inti dari tubuh ini adalah sebuah racun yang sangat mematikan. Di mana mereka yang melakukan kontak secara langsung dengan tubuh ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, pasti akan mati jika inti racun di tubuh mereka sedang aktif. Orang yang memiliki tubuh ini harus selalu mengkonsumsi racun agar dia bisa tetap bertahan hidup. Namun, semakin dia banyak mengkonsumsi racun, maka akan semakin padat juga racun yang terkandung pada inti racun di dalam tubuhnya. Setelah racun yang dikonsumsi oleh pemilik tubuh ini menumpuk atau terakumulasi sampai pada tahap tertentu, maka akan ada tahap di mana inti racun ini bisa meletus. Dan ketika itu terjadi, inti racun di dalam tubuh racun itu akan meletus dan melepaskan racun yang sangat mematikan. Udara di sekitarnya akan tercemar dan membuat makhluk hidup yang berada di radius 1000 km dari tubuh racun itu akan musnah dan mati seketika. Namun, tubuh itu dibagi menjadi 2 jenis, di mana ada tubuh bawaan dan ada juga tubuh buatan. Tubuh bawaan ini cenderung lebih kuat dibandingkan dengan tubuh buatan, di mana tubuh bawaan adalah tubuh racun yang didapatkan semenjak dia dilahirkan. Tidak ada metode untuk bisa membatalkan letusan dari inti racun pada tubuh bawaan ini. Namun, jika dia beruntung, dia akan dapat mengendalikan kekuatan inti racun yang ada di dalam tubuh itu. Dan dia akan bisa menggunakan kekuatan inti racun yang ada di dalam tubuhnya dengan sesuka hatinya. Dan metode itu disebut dengan pil racun.
di mana racun yang telah terakumulasi dan menumpuk di dalam inti racun akan diubah menjadi sebuah pil yang sangat kuat dan mematikan oleh tubuh racun itu sendiri. Tubuh itu akan membentuk sebuah pil racun secara otomatis jika inti racun mengandung racun yang berada di tahap tertentu. Jika inti racun mengandung terlalu banyak racun, maka tubuh racun itu akan segera memproduksi pil racun secara otomatis dari inti racun yang berada di dalam tubuh racun bawaan. Dan itu disebut dengan metode pil racun dari tubuh racun bawaan. Metode itu bisa mengurangi kadar racun yang berlebih dari inti racun di tubuh racun bawaan. Hal itu membuat inti racun di dalam tubuh racun bawaan selalu berada di dalam keadaan stabil atau normal. Sehingga akhirnya membuat inti racun di dalam tubuh racun itu tidak akan pernah bisa meletus. Namun, hingga catatan ini dibuat, belum pernah ada orang yang memiliki tubuh racun bawaan bisa mencapai tahap pil racun. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh racun bawaan ini sangatlah sulit untuk ditemukan. Penyempurnaan tubuh ini bisa mencapai tahap pil racun bagi seseorang yang memiliki tubuh racun bawaan memerlukan syarat. 1. Memurnikan tubuhnya dengan 3 jenis api surgawi yang berbeda. Kedua, esensi binatang inti dari salah satu 7 binatang buas. Dari 7 binatang buas legendaris, ada 1 binatang di antara mereka yang disebut dengan binatang inti. Nama binatang itu adalah naga kalajengking racun langit. Yang ketiga adalah air liur bodhisattva. Sementara itu, untuk tubuh racun buatan, umumnya tubuh itu adalah tubuh buatan yang dihasilkan dari beberapa metode. 1. Dengan cara mengkonsumsi racun secara bertahap, hingga akhirnya membuat tubuh itu menjadi terbiasa dengan beberapa jenis racun. Pada akhirnya membuat tubuh itu mengandung racun tersebut. Kedua, boneka racun mayat. Boneka racun mayat mengandung racun yang kita masukkan kepada tubuh boneka itu. Xiao Yixian terlihat gembira setelah membaca informasi dari gulungan tersebut. Namun, dengan 3 syarat yang sangat sulit, akhirnya dia dapat mengerti kenapa sampai saat ini tidak ada 1 orang pun yang telah mencapai metode pil racun dari tubuh racun bawaan hingga saat ini. Di mana tubuh itu bisa memproduksi pil racun untuk mengurangi kadar racun yang berlebih pada inti racun di dalam tubuh bawaan. Oh ya, kamu tidak perlu khawatir atas syarat pertama mengenai 3 api surgawi yang berbeda itu. Aku bisa membantumu dalam hal itu. Kamu hanya perlu mencari darah esensi dari monster inti naga kalajengking racun langit dan transformasi bodhisattva saja. Tunggu dulu. Apakah kamu memiliki 3 jenis api surgawi yang berbeda? Dia terkejut ketika Xiao Yan mengatakan hal itu. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa memiliki 3 jenis api surgawi yang berbeda sekaligus di dalam tubuhnya? Pantas saja kamu bisa mengalahkan seseorang elit dozo hanya dengan kekuatan dohuamu itu. Itu pasti karena adanya 3 jenis api surgawi yang berbeda di dalam tubuhmu. Tetapi ya, walaupun kamu memiliki 3 jenis api surgawi yang berbeda sekalipun, esensi binatang inti naga kalajengking racun langit dan juga air liur transformasi bodhisattva sangat sulit untuk ditemukan. Xiao Yixian lalu menatap ke arah Xiao Yan dan berkata seperti itu. Ya, memang benar, namun ini lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu mendapatkan benda-benda itu, jawab dari saya. Baiklah kalau begitu, aku akan kembali dulu kepada sekteku untuk mencari beberapa informasi tentang keberadaan benda-benda itu. Jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa mematahkan potongan batu giok ini. Aku akan segera datang untuk membantumu. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk bisa membantumu. Dia lalu memberikan potongan batu giok kepada Xiao Yan ini. Xiao Yan langsung menerima potongan batu giok itu dan segera menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya.
Setelah itu, Xiao Yixian segera berbalik untuk pergi dari sana. Namun, dia kembali menoleh saat dia akan melangkahkan kakinya dari sana. Dia lalu berkata kepada Xiaoyang, "Apakah kamu akan tetap memperlakukanku sebagai teman baikmu setelah kamu mengetahui apa yang terjadi pada tubuhku ini?" Tanya dari Xiao Yixian. Mendengar itu, Xiaoyang pun langsung menjawab, "Tentu saja, aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Dan aku tidak akan merubah kata-kataku." Mendengar itu, Xiao Yixian dan juga Xiaoyan saling menatap dan tersenyum. Lalu Xiao Yixian pun meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Xiao Yixian pergi dari sana, Xiaoyan langsung menatap ke arah Ratu Medusa dan berkata, "Baiklah, sudah waktunya juga untuk kita kembali." Tiba-tiba Ratu Medusa pun langsung berkata, "Tunggu dulu. Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Jika nanti saat kita melakukan penyerangan, namun saat itu kitalah yang dikepung oleh mereka. Saat ini, Kekaisaran Jiangma dan suku manusia ularku benar-benar tergantung kepada kita berdua. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi kepadamu, kamu harus tahu akibat bagi aliansian saat itu." "Dengarkan aku. Aku percaya kepadanya," jawab dari saya. "Ya, aku harap kali ini kamu tidak salah dalam menilai orang." Lalu tiba-tiba Ratu Medusa pun berkata lagi, "Oh ya, aku lupa. Sepertinya kamu harus ikut denganku ke ras manusia ular besok. Ada beberapa tetua yang ingin bertemu denganmu." "Hah? Apa kamu bilang? Mereka ingin bertemu denganku? Apakah aku tidak salah dengar? Untuk apa mereka ingin bertemu denganku?" Mendengar itu Ratu Medusa pun langsung menjawab, "Para tetua di suku ularku mempunyai metode rahasia yang bisa menyelidiki tubuh orang lain dengan mudah. Dan sepertinya mereka telah mengetahui jika aku sudah tidak perawan lagi." Apa? Lalu apa yang akan mereka lakukan kepadaku atas hal itu?" Tanya dari saya. "Menurut aturan suku ularku, sepertinya kamu harus ditelan oleh puluhan ribu ular," ucap dari Ratu Medusa. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Dia mendengar dia harus ditelan oleh puluhan ribu ular. Namun sepertinya sebenarnya Ratu Medusa ini hanya menggertak Xiaoyan saja, di mana dia juga sepertinya mengungkapkan kekesalan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pun langsung berkata lagi, Tunggu dulu. Apakah aku dan para tetua bisa membicarakannya dengan secara baik-baik saja? Masa iya aku harus ditelan oleh puluhan ribu ular? Saat ini aku adalah tetua dari aliansian. Dan jika mereka melakukan itu kepadaku, maka itu akan merusak hubungan baik antara mereka dengan Kekaisaran Jiangma. Dan itu tidak baik untuk kita semua, jawab dari Xiaoyan sambil merasa masih ketakutan dengan kata-kata Ratu Medusa. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengatakannya secara langsung saja kepada mereka? Kenapa juga harus aku yang menyampaikannya?" Ucap dari Ratu Medusa. Hei, tunggu dulu. Apa? Tanya dari Ratu Medusa. "Aku kan sudah bilang, sebaiknya kamu sendiri yang mengatakannya kepada mereka." "Baiklah kalau begitu. Besok aku akan pergi ke sana. Oh ya, satu lagi. Sepertinya kamu juga tidak perlu untuk memurnikan pil pemilihan jiwa. Itu semua diakibatkan karena Heaven Following Python di dalam tubuhku ini menjadi semakin lemah. Apakah sekarang kamu akan membunuhku?" Tanya dari Xiaoyan lagi. "Jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati beberapa kali hingga saat ini." Akhirnya Xiaoyan pun bisa bernapas lega setelah mendengar kata-kata itu. Ya, walaupun hatinya masih merasa terguncang, karena sepertinya bom waktu yang berada di sampingnya ini sudah mulai menunjukkan kelemahannya atau mulai melemah. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah sepanjang hari seperti di masa lalu.
Ingat, besok jangan gunakan alasan apapun untuk kamu menghindari pertemuan dengan para tetuaku. Baiklah, tenang saja. Aku pasti akan pergi besok. Dan aku juga benar-benar meragukan kalian akan bisa membunuhku nanti. Namun, diam-diam sepertinya Syain ini bergumam di dalam hatinya. Demi keamanan besok, sepertinya aku harus membawa Haibodong, Jialau, dan yang lainnya besok. Aku takut mereka benar-benar akan membunuhku. Setelah itu Syain pun lalu terbang menuju kembali ke arah Aliansian. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Besok mungkin Syain akan disidang untuk mempertanggungjawabkan apa yang sebelumnya dia lakukan kepada Ratu Medusa. Dan ya seperti biasa gua hanya merekap ulang atau meremake alur cerita yang sebelumnya Vian Rape sudah upload.